Pernikahan Lina dan Rendra adalah kisah yang sering diceritakan ulang di antara teman-teman mereka sebagai definisi kebahagiaan sejati. Selama 2 tahun membina rumah tangga di sebuah apartemen minimalis di jantung Jakarta, Lina merasa ia telah menemukan segalanya. Rendra, suaminya, adalah definisi pasangan sempurna. Sukses dalam karir arsitekturnya, lembut, perhatian, dan selalu memastikan Lina merasa dicintai. Di pagi hari, ia akan membuatkan kopi dengan takaran gula yang pas. Di malam hari, ia tak pernah absen menanyakan bagaimana hari Lina berjalan. Namun, di balik keharmonisan yang indah itu, tersimpan satu keganjilan, sebuah lubang hitam kecil yang mengikis rasa tentram Lina. Keganjilan itu adalah kampung halaman Rendra dan orang tuanya. Lina tahu, orang tua Rendra masih hidup dan tinggal di sebuah desa yang disebutnya Desa Sariwangi. Tetapi sebatas itu. Tidak ada foto yang terpajang di rumah mereka. Tidak ada cerita detail masa kecil yang pernah dibagikan Rendra. Dan yang paling mencekam, ada larangan mutlak dari Rendra agar Lina tidak pernah mengunjungi tempat itu. Sayang, kenapa kita tidak mencoba mengunjungi orang tuamu akhir pekan ini? Tanya Lina suatu malam, mencoba pendekatan santai sambil memijat bahu Rendra. Suaminya yang semula rileks sambil membaca dokumen pekerjaan langsung menegang. Jari-jarinya berhenti bergerak di atas layar tablet. Wajahnya yang biasanya tenang tiba-tiba diselimuti lapisan cemas yang tebal. Lina, sudah kubilang, tidak perlu. Jawab Rendra. Nadanya berubah dingin, sebuah nada yang jarang sekali didengar Lina. Desa itu sedang tidak kondusif. Akses jalan becek. Dan aku khawatir kau tidak akan nyaman. Lagi pula, mereka baik-baik saja. Kita cukup menelepon. Tapi, ini sudah 2 tahun, Rendra. Aku ingin mengenal mereka. Aku istrimu, desak Lina, berusaha mengendalikan kekecewaannya. Ia ingin Rendra melihat situasinya dari sudut pandang Lina. Apa ada masalah besar? Atau, apakah mereka tidak menyukaiku? Rendra menghela napas panjang, menutup tabletnya dengan bunyi klik yang keras. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Ini murni masalah lokasi. Aku hanya tidak ingin kau lelah. Aku janji, nanti kalau sudah saatnya, aku yang akan membawamu. Tolong, jangan bahas ini lagi. Ia lalu bangkit dan pergi ke dapur, meninggalkan Lina sendirian dengan teka-teki yang semakin membebani hatinya. Rasa penasaran Lina perlahan berubah menjadi kecurigaan. Alasan-alasan Rendra terasa terlalu samar. Setiap kali topik itu muncul, Rendra akan bertingkah seperti ada rahasia besar yang memalukan yang harus ia lindungi. Apakah Rendra pernah menikah sebelumnya di kampung itu? Apakah ia menyembunyikan konflik keluarga yang teramat besar? Lina mencoba mencari petunjuk. Ia memeriksa laci meja kerja Rendra, mengintip sekilas riwayat pencarian di laptopnya, dan bahkan mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kali Rendra berbicara dengan logat daerahnya. Semua usahanya sia-sia. Rendra adalah kotak Pandora yang tersegel rapat, dan hanya Lina yang merasa tertekan oleh kerahasiaan tersebut. Kecurigaan itu menciptakan jarak tipis yang berbahaya dalam pernikahan mereka, seperti retakan kecil di kaca yang sempurna. Lina merasa, jika Rendra mencintainya sepenuhnya, ia tidak akan menyembunyikan masa lalunya sedalam ini. Kebenaran, apapun itu, harus lebih baik daripada kecurigaan yang terus tumbuh. Maka, ketika Rendra mendapat panggilan darurat untuk dinas luar kota ke Surabaya selama 5 hari penuh, Lina melihatnya sebagai takdir. Sebuah peluang emas yang tidak bisa ia sia-siakan. Kau yakin bisa sendiri? Aku bisa membatalkan penerbangan dan berangkat besok pagi saja, kata Rendra cemas, memeluk Lina erat di bandara, merasa bersalah karena harus pergi mendadak. Tidak usah, sayang. Aku baik-baik saja. Aku akan menghabiskan waktu dengan Sarah, teman lamaku. Dusta Lina, membalas pelukannya dengan senyum yang menenangkan. Tepat setelah Rendra melewati gerbang keberangkatan, Lina segera berbalik. Ia mengeluarkan catatan kecil yang ia simpan di dompet. Sepotong kertas dengan alamat yang ia temukan terselip di balik surat tagihan lama Rendra. Jalan Bunga Kenangan nomor 15, Desa Sariwangi. Lina sudah mengambil keputusan. Loyalitasnya pada pernikahan mereka menuntutnya untuk mencari tahu kebenaran, bahkan jika itu berarti melanggar larangan keras suaminya.
Ia harus pergi ke desa Sariwangi, membuka pintu itu, dan menerima apapun rahasia gelap yang menanti di rumah mertuanya. Begitu pesawat Rendra lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Surabaya, Lina merasa seperti baru saja menekan tombol reset pada hidupnya. Rasa bersalah karena berbohong kepada suaminya bercampur dengan adrenalin yang menggelora. Rendra telah memberinya kebahagiaan, tetapi juga tembok rahasia yang ia anggap tak adil. Untuk menyelamatkan pernikahan mereka dari keretakan kecil kecurigaan, ia harus menghancurkan tembok itu. Lina tidak membuang waktu. Dengan dalih menghabiskan waktu bersama Sarah, nama teman yang ia gunakan sebagai alibi, ia segera memesan tiket bus malam menuju kota terdekat dengan desa Sariwangi. Di dalam tas ransel kecilnya, hanya ada beberapa pakaian ganti, makanan ringan, dan yang terpenting, secari kertas lusuh dengan alamat. Jalan Bunga Kenanga nomor 15, Desa Sariwangi. Perjalanan itu terasa seperti bergerak mundur dalam waktu. Bus yang ia tumpangi berderit dan berisik, membawanya jauh dari hiruk-pikuk modern Jakarta menuju keheningan pedalaman Jawa. Jalanan yang mulanya mulus berganti menjadi jalan provinsi yang berlubang, dan kemudian menyempit menjadi jalan desa yang dikelilingi sawah dan hutan karet yang gelap. Selama hampir 10 jam perjalanan, Lina merenung. Ia berulang kali memutar kembali percakapannya dengan Rendra, mencari petunjuk lain. Tidak ada. Ketertutupan Rendra begitu sempurna, seolah ia telah melatih diri untuk tidak menunjukkan emosi apapun terkait masa lalunya. Subuh hari, Lina tiba di sebuah terminal kecil yang sepi. Ia menyewa ojek pangkalan yang tampak mengantuk. Desa Sariwangi, Bang. Jalan Bunga Kenanga. Pinta Lina sambil menunjukkan alamat itu. Wajah tukang ojek yang semula datar tiba-tiba berubah. Ia menatap Lina dari helm sampai ujung sepatu ketsnya dengan tatapan penuh selidik. Jauh. Neng. Di ujung desa. Jalanannya sudah tidak bagus, katanya. Terdengar ragu. Tidak apa-apa, Bang. Berapapun ongkosnya, saya bayar, ujar Lina, mencoba terdengar mantap. Sepanjang perjalanan menembus kabut tipis dan udara dingin pedesaan, tukang ojek itu hanya diam. Keheningan itu jauh lebih menusuk daripada obrolan apapun. Ketika mereka memasuki desa Sariwangi, desa itu terasa lebih tua dan lebih sunyi dari perkiraan Lina. Hanya ada beberapa rumah kayu yang jaraknya berjauhan dan sesekali terlihat beberapa ibu-ibu di teras yang langsung menghentikan aktivitas mereka begitu melihat Lina. Wajah asing di atas motor yang melintas. Saat tiba di pertigaan terakhir yang sepi, Lina bertanya kepada seorang pedagang sayur yang sedang menata dagangannya di pinggir jalan. Permisi, Bu. Saya mau ke rumah keluarga Rendra, di Jalan Bunga Kenanga. Pedagang sayur itu tiba-tiba menjatuhkan satu ikat kangkung. Matanya melebar, dan ia buru-buru memungut sayuran itu, sambil berbisik. Rendra? Anak kota itu. Ia berbalik dan melihat ke arah jalan setapak yang ditunjukkan oleh tukang ojek tadi. Lama tidak ada yang ke sana. Neng. Lebih baik Neng kembali saja. Itu rumah, sudah ada sesuatu bertahun-tahun lalu. Lina merasakan hawa dingin merayapi punggungnya. Bukan karena udara, melainkan karena peringatan samar itu. Sesuatu apa, Bu? Pedagang itu menggeleng cepat. Sudah, jangan banyak tanya. Pulanglah sebelum gelap. Suamimu pasti punya alasan melarangmu datang. Peringatan itu bukannya membuat Lina mundur, malah memicu tekadnya. Jika memang ada bahaya di rumah itu, Rendra seharusnya menjelaskan, bukan menutupinya. Lina membayar ongkos ojek dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menembus jalan setapak berbatu yang kini terasa semakin terpencil. Setelah berjalan kaki selama 15 menit, ia akhirnya melihatnya. Rumah itu tampak besar. Berdiri anggun tetapi menyedihkan di antara rimbunnya pohon. Dindingnya masih kokoh, catnya memudar, dan atapnya ditutupi lumut hijau. Pagar besi yang tinggi mengelilingi halaman depan, dan gerbangnya terikat dengan rantai tipis yang tampak tua. Rumah itu begitu sunyi, begitu mati, tetapi ada aura ketenangan aneh yang menyelimutinya, seperti sebuah monumen yang terawat tetapi dilupakan. Lina berhenti tepat di depan gerbang, menatap rumah mertuanya yang belum pernah ia lihat.
Di baliknya tersembunyi jawaban dari 2 tahun kecurigaan dan pertanyaan. Dengan napas tertahan, Lina mendorong gerbang yang berderit pelan. Ia sudah berada di sini. Tidak ada jalan kembali. Lina berdiri di halaman depan. Nafasnya tercekat. Rasa takut bercampur dengan kemenangan. Gerbang besi yang ia dorong tadi mengeluarkan bunyi derit protes, seolah tak rela dilewati. Rumah di Jalan Bunga Kenanga itu terasa lebih besar dari yang dibayangkan. Arsitekturnya klasik khas Belanda, dengan pilar-pilar kokoh dan jendela kayu tinggi yang ditutup rapat. Lina berjalan perlahan menyusuri jalan setapak berlumut menuju teras. Hal pertama yang ia perhatikan adalah keanehan rumah itu. Ini bukan rumah kosong yang ditinggalkan. Debu tebal memang menyelimuti lantai teras dan daun jendela, tetapi rumah itu tampak terawat. Tidak ada genteng yang bocor, tidak ada pecahan kaca, dan tidak ada tanaman liar yang merambat. Seseorang rutin merawatnya, dan Lina yakin, orang itu adalah Rendra. Suaminya pasti menyempatkan diri datang diam-diam ke sini, memenuhi janji tak terucap pada masa lalunya. Lina mendekati pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal. Ia memegang kenop kuningan yang dingin. Tangannya gemetar. Apakah ini saatnya ia memutar kenop dan menghadapi rahasia terburuk suaminya? Lina menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, ia teringat sebuah cerita lama. Saat mereka baru menikah, Rendra pernah bercerita iseng bahwa kunci rumah masa kecilnya selalu disembunyikan di bawah pot bunga besar di dekat pintu. Kebiasaan orang tuanya. Lina berjongkok dan menggeser pot bunga tanah liat yang tampak berat itu. Dan benar saja, di bawah pot, terselip sebuah kunci kuningan tua. Kunci itu terasa dingin di telapak tangannya, seolah menyimpan suhu bertahun-tahun kesunyian. Saat ia menggenggamnya, firasat kuat muncul. Apapun yang ada di balik pintu ini, itu adalah sesuatu yang sangat rentan. Bukan kejahatan, melainkan kerapuhan. Lina memasukkan kunci itu ke lubang kunci. Bunyi klik kecil terdengar sangat keras dalam keheningan desa itu, memecahkan kesunyian seolah sebuah tembakan pistol. Ia memutar kunci, dan kemudian perlahan-lahan mendorong pintu. Pintu itu terbuka dengan erangan panjang. Bau yang menyambutnya bukanlah bau debu biasa, melainkan perpaduan antara kelembapan tua, bau kayu, dan aroma samar bunga kering yang nyaris hilang. Udara di dalam ruangan terasa berat dan tebal, seolah tidak pernah bergerak selama bertahun-tahun. Lina melangkah masuk. Ruangan itu gelap gulita karena semua jendela tertutup rapat. Ia mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya putih terang itu menembus kegelapan dan menyapu seluruh ruang tamu. Seketika, jantung Lina berdentum keras di dadanya. Ia memejamkan mata sejenak, takut dengan apa yang dilihatnya. Ruang tamu itu bukan rumah kosong. Ini adalah kapsul waktu. Seluruh perabotan sofa beludru merah marun, meja kayu panjang, sebuah piano tua di sudut ditutup rapat oleh kain katun putih tebal, menyerupai hantu-hantu bisu yang duduk menunggu. Tidak ada debu tebal yang menutupi permukaan, hanya kain putih. Semua tertata rapi, seolah penghuninya baru saja pergi dan akan kembali sebentar lagi. Lina melangkah lebih jauh. Ruangan itu begitu sunyi, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia mengarahkan senter ke tengah ruangan, ke arah di mana cahaya dari celah jendela kecil di atas berhasil menembus, menciptakan seberkas cahaya emas tipis. Di bawah berkas cahaya tipis itulah Lina melihatnya. Ia mengangkat senter, mengarahkannya tepat ke objek di tengah ruangan. Lina membeku. Ponsel di tangannya nyaris jatuh. Matanya membelalak, membaca siluet aneh yang berdiri tegak di sana, tepat di antara sofa-sofa berpenutup. Lina tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ternyata, Lina merasakan darahnya surut. Matanya berkedip-kedip, berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang dilihatnya di tengah ruangan bukanlah halusinasi yang disebabkan oleh kelelahan. Cahaya senter ponselnya menari di udara yang dingin dan tebal, dan di sana, di bawah sorot cahaya tipis yang menembus dari celah atas, berdiri sosok tegak yang membuatnya membeku. Itu adalah manekin. Namun, bukan manekin biasa. Sosok itu berdiri seukuran manusia dewasa, mengenakan pakaian yang tidak mungkin ia lupakan, gaun pengantin yang persis sama dengan yang ia kenakan di hari pernikahannya.
Bukan hanya modelnya, tetapi detail kain, renda, dan bahkan panjang ekor gaunnya terasa identik. Gaun putih itu tampak baru, tanpa sedikit pun noda atau debu, kontras dengan perabotan di sekelilingnya yang diselimuti kain putih. Perlahan, Lina menggerakkan senter ke atas. Wajah manekin itu terbuat dari bahan porselen halus, dan di atasnya, seseorang telah melukiskan wajah. Wajah itu memiliki mata yang dibuat lebar, alis yang melengkung lembut, dan bibir yang tersenyum samar. Jantung Lina mencelos. Wajah itu adalah representasi yang sangat menyerupai dirinya. Bukan foto, tetapi lukisan tangan yang sangat detail, menangkap senyum dan garis wajah Lina dengan akurat. Tangan Lina menutup mulutnya untuk menahan jeritan tertahan. Manekin yang berpakaian seperti dirinya di hari pernikahan, di rumah yang seharusnya ditinggali oleh orang tua Rendra yang masih hidup, tetapi tampak seperti kuil kenangan yang tertutup. Ini lebih aneh dari apapun yang pernah ia bayangkan. Apakah Rendra terobsesi pada Lina sampai menciptakan patung ini? Atau adakah rahasia gila lain yang melibatkan manekin ini? Lina memaksa kakinya melangkah mendekat. Di sebelah kiri manekin, di atas sebuah dudukan kayu jati, terbingkai foto hitam putih yang ukurannya cukup besar. Itu adalah foto keluarga. Rendra kecil, berusia sekitar 6 atau 7 tahun, berdiri di antara sepasang suami istri yang tersenyum lembut. Orang tua Rendra, ayahnya gagah, ibunya cantik dan tampak hangat. Tatapan mata mereka benar-benar mirip dengan Rendra. Di kaki dudukan manekin itu, Lina melihat sebuah kotak kayu kecil berukiran bunga teratai, terbuka sedikit, seolah sengaja diletakkan untuk dilihat. Dengan tangan gemetar, ia menjangkau kotak itu. Di dalamnya ada dua benda. Sebuah surat yang sudah menguning, diikat dengan pita sutra merah yang elegan, dan sebuah buku harian bersampul kulit lusuh. Lina mengambil surat itu terlebih dahulu. Kertasnya rapuh, dan ia harus hati-hati saat membukanya. Itu adalah tulisan tangan yang indah dan melengkung, jelas milik seorang wanita. Ia mengenali sedikit goresan itu dari beberapa kartu ucapan yang pernah ia lihat dari Rendra, yang menunjukkan tulisan tangan ibunya. Lina mulai membaca. Matanya menyapu kalimat demi kalimat dengan cepat. Anakku Rendra, ibu tahu kau akan menemukan cinta sejati suatu hari nanti. Ibu hanya berharap, ia adalah seorang wanita yang sehangat dirimu, yang memiliki senyum cerah dan mata penuh gairah seperti yang sering ibu bayangkan saat melihatmu tertawa. Ibu ingin sekali menjahitkan gaun pengantin untuknya. Gaun yang paling indah. Gaun yang mencerminkan harapanku untuk kebahagiaanmu. Ibu yakin, kau akan memilih yang terbaik. Air mata Lina mulai menetes. Itu adalah surat yang penuh cinta dan kerinduan dari seorang ibu kepada putranya. Tetapi ada satu hal yang membuat Lina terpaku, membuat seluruh ruangan terasa berputar. Di bagian bawah surat, tertulis tanggal 20 Maret 2013. Lina dan Rendra bertemu pada Mei 2013. Surat ini ditulis 1 bulan sebelum Lina dan Rendra bertemu. Ini berarti, Rendra telah menemukan Lina, yang merupakan perwujudan sempurna dari harapan terakhir ibunya, yang bahkan telah mendesain gaun pengantin yang ia bayangkan. Tetapi jika surat itu ditulis sebelum mereka bertemu, mengapa Rendra melarangnya datang? Dan mengapa, 2 tahun setelah pernikahan mereka, rumah ini masih menjadi monumen yang sunyi, penuh dengan rahasia yang ia lindungi dengan cemas? Lina mencengkeram buku harian lusuh itu, menyadari bahwa surat itu hanyalah pintu masuk. Kebenaran yang lebih besar, dan jauh lebih menyakitkan, pasti terkunci di antara halaman-halaman buku harian Ibunda Rendra itu. Lina duduk di lantai kayu dingin, bersandar pada dudukan manekin, memegang buku harian bersampul kulit lusuh itu dengan kedua tangan gemetar. Setelah membaca surat yang bertanggal sebelum ia bertemu Rendra, ia tahu buku harian ini menyimpan kunci untuk membuka keseluruhan trauma suaminya. Ia membuka halaman pertama, yang dipenuhi tulisan tangan rapi Ibunda Rendra. Buku harian itu sebagian besar berisi catatan harian tentang kehidupan biasa, resep masakan, dan kekhawatiran seorang ibu. Namun, setelah tanggal 20 Maret 2013, suasana tulisan berubah drastis. Ada kebahagiaan yang meluap-luap tentang rencana masa depan Rendra,
keinginan sang ibu untuk melihat putranya bahagia dengan pasangan impiannya, yang ia gambarkan sebagai sosok yang memiliki aura ceria. Lalu, tiba-tiba, jeda panjang. Beberapa halaman kosong. Lina membalik halaman demi halaman hingga menemukan 2 kalimat terakhir, yang ditulis dengan goresan pensil yang terburu-buru, bukan pena. Rendra pergi ke kota untuk urusan penting. Ayah dan ibu akan menyusul sebentar lagi. Rumah ini harus tetap bersih. Rendra janji akan menjaganya. Tanggal di bawah kalimat itu adalah 25 Maret 2013. Hanya 5 hari setelah surat kerinduan itu ditulis. Lina menutup buku harian itu perlahan. Firasatnya selama ini salah. Bukan perselingkuhan, bukan konflik, melainkan tragedi yang membekukan waktu. Orang tua Rendra meninggal dalam sebuah kecelakaan, kemungkinan saat mereka dalam perjalanan menyusul Rendra ke kota. Dan Rendra, anak tunggal yang sangat mencintai orang tuanya, pasti telah menemukan rumah ini dalam keadaan yang ia tinggalkan, dan kemudian, ia menemukan tubuh kedua orang tuanya. Rendra tidak hanya kehilangan orang tuanya. Ia kehilangan impian terakhir ibunya, janji untuk menjahitkan gaun pengantin. Rasa bersalah yang menghancurkan itu, dipicu oleh trauma penemuan mayat, telah membuatnya melakukan tindakan ekstrim, menciptakan kapsul waktu ini. Rumah ini bukan museum hantu, melainkan museum pengorbanan. Gaun pengantin yang dikenakan manekin itu adalah gaun yang Rendra buat sendiri, meniru desain yang ia yakini ada di kepala ibunya, yang kini terwujud pada diri Lina. Manekin berwajah Lina adalah upaya putus asa Rendra untuk memberikan menantu, impian kepada orang tuanya yang telah tiada, sehingga ia bisa memenuhi janji yang ia yakini ia buat. Larangan keras Rendra bukan karena ia ingin menyembunyikan kejahatan, melainkan karena ia takut. Ia takut jika Lina yang asli berdiri di samping Lina yang porselen, ia akan hancur oleh realitas bahwa sosok yang ia cintai adalah kebetulan yang memenuhi janji terakhir, dan itu akan membuka kembali luka yang telah ia segel selama bertahun-tahun. Ia takut cinta Lina akan terkontaminasi oleh rasa sakitnya. Tiba-tiba, suara deru mobil yang berhenti mendadak di depan rumah memecahkan keheningan desa Sariwangi. Lina langsung tahu. Itu Rendra. Pintu depan didorong keras. Berderak panik. Rendra berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi. Napasnya memburu. Ia pasti melacak ponsel Lina. Atau kembali dari Surabaya begitu menyadari Lina berbohong tentang Sarah. Matanya langsung tertuju pada Lina yang duduk di lantai. Dan kemudian ke sosok manekin bergaun pengantin di belakangnya. Lina, apa yang kau lakukan di sini? Suara Rendra serak, bercampur antara amarah, ketakutan, dan kesedihan yang tak tertahankan. Lina bangkit. Buku harian itu masih di tangannya. Ia melihat air mata berkumpul di mata Rendra. Ia mendekat perlahan, bukan dengan nada menuntut, melainkan penuh kasih sayang. Aku membaca ini. Sayang, aku tahu segalanya, bisik Lina lembut, memegang tangan Rendra. Rendra berusaha melepaskan diri, wajahnya kini basah oleh air mata. Kau seharusnya tidak datang. Kau tidak seharusnya melihat ini. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk menjaga mereka. Aku tidak bisa. Lina, aku tidak bisa kehilangan kalian berdua. Ia merosot. Menangis tersedu-sedu. Lina tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya memeluk suaminya erat-erat, membiarkan Rendra melepaskan beban bertahun-tahun di bahunya. Kau tidak perlu menjaga mereka sendirian lagi, Rendra, ujar Lina setelah keheningan yang panjang. Aku istrimu. Masa lalu kita adalah milik kita berdua sekarang. Ibuku benar. Gaun itu memang indah. Tapi kau tahu apa yang lebih indah? Kau memilihku, yang nyata, yang bisa berbagi rasa sakit ini bersamamu. Mereka berdua menatap ke arah manekin bergaun putih itu. Itu bukan lagi rahasia yang memecah belah, melainkan simbol harapan yang terpenuhi. Lina menyarankan agar mereka mengubah rumah itu. Menyimpan kenangan indah di laci, bukan di tengah ruangan. Mengubah rumah itu menjadi rumah persinggahan baru. Tempat mereka bisa menciptakan kebahagiaan baru tanpa menodai kenangan lama. Rendra mengangguk lemah. Misteri itu terpecahkan,
Dan meskipun kebenaran itu menyakitkan, cinta mereka, kini dibebaskan dari tembok kerahasiaan, telah tumbuh lebih dalam dan lebih kuat. Mereka akan kembali ke kota, tetapi mereka akan kembali ke desa Sariwangi lagi, kali ini bersama, untuk membangun kembali.